penulisan sejarah filosofis. Jadi ini yang diungkap kesadaran sejarah. Dari situ orang paham karakter sejarah dan proses sejarah. Jadi prosesnya begini, menunjukkan bahwa pada tahun ini Indonesia itu karakter kebangsaannya semacam ini. Itu sejarah filosofis. Jadi melihat aspek ruh dunia dalam sejarah tadi. Itu namanya sejarah filosofis. Oke. Teori selanjutnya. Nah, yang tadi, yang subjektif, objektif, kemudian mutlak, dikasih contoh dengan model kebebasan. Kalau di Hegel, katanya Hegel, esensinya sejarah itu kan dua, rasionalitas dan kebebasan. Sekarang ayo dikasih contoh sejarah. Diambil dari kebebasannya. Yang pertama, orang Timur. Dia ngasih contoh yang kesadarannya masih kesadaran subjektif tadi. Itu orang Timur, dunia oriental. Orang Timur itu tidak bebas. Kesadarannya masih kesadaran paling awal tadi, kesadaran aku yang individual. Ketika melangkah menampaki hidup ini, menjaga diri agar tidak mudah jatuh dan tetap pada kondisi terbaik menjadi sebuah perjalanan yang memerlukan sebuah perhatian menyeluruh. Dengan mengarah pada aspek fisik yang harus merawat tubuh dan menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik yang teratur dan pemeliharaan kesehatan mental menjadi dasar utama mengatasi tekanan sehari-hari. Penetapan teknik manajemen stres seperti meditasi dan yoga memberikan alat efektif untuk menjaga keseimbangan emosional. Sementara dukungan sosial dari lingkungan yang positif menjadi kekuatan tambahan dan untuk membangun fondasi kehidupan yang lebih kuat dan juga melibatkan perencanaan dan pengembangan diri. Dengan menetapkan tujuan dan rencana hidup memberikan arah yang jelas agar dapat membantumu tetap fokus pada impian dan aspirasimu. Pengambilan hikmah dari setiap pengalaman, baik kesuksesan maupun kegagalan, menambah nilai dari perjalanan kali ini. Ketika menjaga diri agar tetap pada kondisi terbaik, mengandung arti menerima perubahan dengan lapang dada dan menjauhi dari lingkungan yang merugikan. Maka dari itu, seseorang dapat menciptakan narasi hidup yang penuh dengan keseimbangan, ketahanan, kemajuan, dan memungkinkan mereka untuk berkembang sebagai individu yang bijak dan tangguh di tengah dinamika kehidupan. Roh sejarah, akal dunia tadi, itu diperoleh dari penulisan sejarah filosofis. Jadi ini yang diungkap kesadaran sejarah. Dari situ orang paham karakter sejarah dan proses sejarah. Jadi prosesnya begini, menunjukkan bahwa pada tahun ini Indonesia itu karakter kebangsaannya semacam ini. Itu sejarah filosofis. Jadi melihat aspek ruh dunia dalam sejarah tadi. Itu namanya sejarah filosofis. Oke. Teori selanjutnya. Nah, yang tadi, yang subjektif, objektif, kemudian mutlak, dikasih contoh dengan model kebebasan. Kalau di Hegel, katanya Hegel, esensinya sejarah itu kan dua, rasionalitas dan kebebasan. Sekarang ayo dikasih contoh sejarah. Diambil dari kebebasannya. Yang pertama, orang Timur. Dia ngasih contoh yang kesadarannya masih kesadaran subjektif tadi. Itu orang Timur, dunia oriental. Orang Timur itu tidak bebas. Kesadarannya masih kesadaran paling awal tadi, kesadaran aku yang individual. Dan dia di hadapan alam semesta, ya karena ilmunya belum berkembang, kalah di hadapan alam semesta. Makanya tadi kesadaran awal merasa bagian dari alam semesta.
bahkan takluk di depan alam semesta. Nah, itu istilahnya agak tidak enak, dia pakai orang timur. Dan nanti puncaknya paling tinggi orang Jerman. Dan kamu nggak usah marah, kalau ingin nandingi ya kamu bikin sendiri puncaknya Indonesia. Karena dia orang Jerman, maka dia menggambarkan progres sejarah itu dari dunia timur. Dunia timur itu penduduknya masih belum maju, kemudian kebebasannya masih belum lahir, dan hidupnya di bawah bayang-bayang kekuasaan alam. Makanya banyak agama-agama lokal yang nyembah alam. Karena memang tidak paham teorinya, tidak paham ilmunya. Nah, itu orang timur. Naik kelas dikit, Yunani Romawi. Orang Yunani sudah mulai mikir. Kalau timur itu serba mitos, kalau ini sudah pakai akal. Jadi cuma masih belum bebas secara utuh. Buktinya apa? Ada perbudaan masihan. Secara politik masih belum bebas, meskipun manusia sudah mulai berpikir. Tapi masih banyak keterbatasan-keterbatasan. Tidak bebas full 100%. Jadi dari mitos ke logos. Cuma logos di Yunani sama Romawi ini logosnya masih belum utuh. Masih logos individual. Yang nanti dilanjutkan di dunia abad tengah kan juga masih begitu. Masih individual sifatnya, tidak sosial. Orang pinternya banyak tapi kualitas kehidupan sosialnya belum terkontrol. Masih banyak penindasan-penindasan. Kebebasan masih belum full. Kan masih banyak raja-raja, masih banyak kaisar-kaisar, itu alamat masih belum bebas. Segalanya masih terikat. Meskipun cara berpikirnya sudah rasional. Kalau yang timur tadi masih belum rasional, juga masih tidak bebas. Yunani agak menang sedikit, bebas dari mitos, tapi masih terikat. Tidak bisa bebas dalam dunia sosial, termasuk dunia politik. Puncaknya adalah dunia modern. Contoh paling bagus itu Jerman. Katanya Hegel. Ya, kalau kamu tidak terima ya tidak apa-apa, Protestan. Kenapa kok Jerman contohnya? Ya biasa lah, nasionalisme. Apalagi Jerman, nasionalismenya mesti tinggi. Sama kayak kita di Indonesia kan gitu. Kita merasa Indonesia itu negara yang paling gemah ripah loh, jinawi, makmur, luar biasa. Kemudian kan selalu kita merasa begitu. Sebenarnya pusatnya dunia itu dulu di Indonesia. Tengah-tengah dunia kan Indonesia. Karena kamu gambar peta mesti Indonesia tengah. Ya wong kamu orang Indonesia, mesti gambar petanya Indonesia di tengah. Dan nasionalisme semacam itu wajar. Termasuk Hegel. Jargon pepatah paling terkenal dari Hegel, what is reasonable is real. That which is real is reasonable. Semua yang masuk akal itu pasti nyata. Dan semua yang nyata pasti masuk akal. Oh, itu panjang uraiannya. Jadi semua yang masuk akal itu nyata. Kalau kamu ngomong yang tidak nyata, omonganmu pasti tidak masuk akal. Kan kebalikannya begitu. Kalau kamu ngomong yang aneh-aneh, yang tidak ada kenyataannya, yang kamu omongkan pasti tidak masuk akal. Dan semua yang nyata itu pasti masuk akal. Kenapa? Karena di balik yang nyata ada reasoningnya. Ada alasannya. Termasuk yang mungkin realitas itu kita anggap tidak nyata. Ya apalah, tapi kan dia kenyataan yang kita anggap tidak nyata. Jadi segala yang ada kenyataannya pasti masuk akal. Terserah kamu mau menunjuk apa. Kacamata, laptop, kuliah, apalagi pacaran, apalagi tidak lulus-lulus kuliah, apalagi. Itu kan sesuatu yang nyata. Pasti reasonable, pasti ada dasar rasionya. Tidak ada yang tidak. Kebalikannya juga begitu. Segala yang reasonable itu pasti nyata. Yang tidak reasonable pasti tidak nyata. Kayak kamu mikir yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal, itu kenyataannya pasti tidak ada. Seandainya ya, tiba-tiba ada duit sak karung jatuh di depanku misalnya.
Itu kan ya jalurnya dari mana? Duit sekarung, emangnya orang di langit punya karung misalnya. Itu kan ngomong berpikir aneh-aneh kayak gini kan tidak nyata. Itu pasti tidak real, tidak reasonable. Jadi semua yang masuk akal itu pasti nyata. Dan semua yang nyata pasti masuk akal. Itu kalau kamu menguji benar tidaknya satu pikiran, berarti gampang lihat kenyataannya atau kemungkinan kenyataannya. Jadi what is reasonable is real, that which is real is reasonable. Sejarah nanti juga begitu. Tidak ada sejarah yang tidak masuk akal kalau memang itu terjadi. Ya menurutmu kan tidak masuk akal loh Pak, itu cantiknya luar biasa loh, suaminya kayak gitu misalnya. Loh kalau kamu pikir ya masuk akal saja, reasoningnya pasti ada kok itu. Nggak masuk akal kan karena kamu nggak dapat aja. Tapi itu tetap reasonable, masuk akal. Buktinya nyata gitu loh, buktinya nyata mau kawin ya berarti masuk akal. Jadi what is real is reasonable. Ya tinggal kamu lacak kenapa sih kok mau dinikahi, ya nanti alasannya pasti banyak. Kok nggak mau sama kamu, alasannya lebih banyak pasti. Jadi what is reasonable is real, that which is real is reasonable. Semua yang masuk akal itu nyata, dan semua yang nyata sintesis lahirnya filsafat. 3 bidang ini yang bisa menjangkau roh mutlak. Roh mutlak itu tadi orientasi sejarah, paradigma, tren, akal dunia yang bisa membaca ini. Jadi roh mutlak itu akal dunianya. Kalau yang tadi kan akal sosialnya, roh objektif. Sebelum itu akal subjektif, roh subjektif, akal individual. Jadi sejarah versi kita, sejarah objektif versi bersama, sama sejarah ini mau kemana sih sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat manifestasinya. Ini baru ngomong yang lebih ringan. Kalau tadi dasar filosofisnya rotom bulat. Dasar filosofis itu nanti diterjemahkan oleh Hegel di sini dalam penulisan sejarah. Nanti ada penulisan sejarah asli. Sejarah asli itu sejarah yang original. Jadi sejarah yang asli itu ya yang dihafalkan anak SD tadi. Cerita sejarah apa adanya. Cirinya biasanya yang menulis kemungkinan besar ngalami. Jadi, dan biarkan masa silam berbicara sendiri. Biarkan masa lalu cerita sendiri. Tidak ditambah-tambahi. Kayak laporan pandangan mata. Kayak penyiar TV waktu ada banjir terus saudara-saudara banyak. Itu sejarah asli, original. Tidak pakai tambahan apa-apa. Jadi menulis sejarah apa adanya. Ya meskipun nanti di teori-teori belakangan ya apa bisa sejarah itu apa adanya. Bukankah sejarah itu selalu miliknya yang menang gitu kan. Ya salahnya sendiri yang kalah nggak mau nulis sejarah. Sebaliknya, kalau kamu mikir aneh-aneh yang tidak masuk akal, orang cepat menyimpulkan bahwa pasti tidak real. Pasti hanya khayalanmu. Jadi what is reasonable is real, that which is real is reasonable. Itu nanti hubungannya sebenarnya sama sejarah. Maka semua proses historis, proses sejarah, di balik itu pasti ada reasonable-nya, pasti ada nalarnya. Itulah yang kita kejar untuk menemukan pola-polanya sejarah. Sehingga kita tahu sejarah itu nanti menuju kemana. Terus, nah ini yang tadi disinggung sedikit. Pola yang namanya roh dunia, akal dunia. Akal dunia itu tadi, sungai secara umum itu akal dunia. Kecenderungan umum itu akal dunia. Bisa juga kita artikan tren, paradigma, kecenderungan universal, itulah roh dunia. Misalnya
kita menyebut Yunani itu paradigmanya adalah kosmologis. Nah, itu rohnya, roh berpikirnya itu roh berpikir tentang kosmos. Abad tengah itu era agama-agama besar. Orang berpikir apa saja, arahnya ke agama, ke Tuhan. Nah, itu rohnya namanya. Namanya roh. Apa ada orang yang tidak pikir ketuhanan? Ada. Cuma secara umum orang berpikirnya ketuhanan. Itu namanya roh dunia. Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah. Apa tidak ada orang Indonesia yang ngamuan? Pasti ada. Tapi secara umum itu ramah. Orang Indonesia. Itu rohnya namanya. Dunia secara umum juga dia punya style, punya gaya, punya tren. Itulah roh dunia. Yang ini sifatnya dinamis. Dia akan bergerak. Geraknya kemana? Ke yang lebih rasional. Jadi roh dunia atau akal dunia. Jadi kita itu di bawah roh dunia. Jadi mau tidak mau, cara kita berpikir, cara kita berperilaku itu dikendalikan oleh roh dunia ini. Yang kita anggap baik atau buruk, yang kita anggap pantas atau tidak pantas, pengendalinya roh dunia ini secara umum. Apa tidak ada Pak yang berbeda? Tetap ada. Tapi ini secara umum, wajahnya. Ya kalau dicermati wajahnya mungkin beda-beda, tapi secara umum ya kayak gitulah wajah. Kayak kita lihat kucing itu loh. Kucing itu kan ya macam-macam, tapi kan bagi kita ya wis ya ngono kuwi kucing. Enggak ada yang cakep, enggak ada yang jelek, semuanya standarnya begitu. Nah, ini kan sama, padahal mungkin bagi kucingnya sendiri dia ngertinya macam-macam. Ada yang cakep, ada yang jelek kan mesti begitu. Buktinya ada yang milih itu enggak milih ini misalnya, itu kan berarti dia ngerti gitu. Sama kayak kita melihat Allah orang Afrika itu mesti ya begitu. Lah orang barat bule itu ya mesti gayane ngono. Itu berarti apa? Ada ciri umumnya. Nah, dunia juga secara umum begitu. Seandainya ada alien datang, lihat dari luar angkasa, lihat manusia bumi, dia ngertinya, alah manusia itu ya kayak gitu. Secara umum. Itulah akal dunia. Cirinya hari ini. Nah, itu akal dunia, roh dunia. Jadi kecenderungan umum manusia hari ini. Kita misalnya menyebutnya hari ini zaman digital. Semua orang pegang HP. Nah, itu mungkin di antara reasoning, di antara model roh dunia, akal dunia hari ini titiknya sampai ke situ. Nanti tetap akan berkembang lagi. Jadi dunia ini ada polanya. Ada kecenderungan umumnya. Ada paradigma umumnya. Itulah yang disebut roh dunia atau akal dunia dalam teorinya Hegel. Oh, ini lanjutannya. Nah, roh ini berproses, berkembang. Kesadaran manusia berkembang. Tadi saya contohkan zaman dulu model bajunya orang seperti apa, berkembang lagi, berkembang lagi. Itulah roh dunia. Indonesia klasik kayak zaman-zaman Mojopahit itu orangnya tidak ada yang pakai baju. Ya cuma pakai bawahan aja. Yang perempuan juga tidak pakai atasan, biasa aja. Dan hidup dengan logika begitu dan tidak masalah. Kita juga hari ini dengan gaya semacam ini ternyata juga tidak masalah. Cuma dari zaman dulu ke zaman sini itu kan ada pergeseran-pergeseran, pergantian kesadaran. Kesadaran kita berubah-ubah sepanjang sejarah. Jadi roh dunia tadi bukan barang mati, tapi barang yang dinamis. Semakin lama semakin berkembang. Menuju kesadaran lebih sempurna, lebih sempurna. Katanya Hegel, menuju kesadaran yang lebih rasional, lebih rasional. Meskipun nanti beberapa dikritik. Katanya Hegel, zaman itu bergerak semakin rasional. Semakin rasional. Jadi semakin ke sini manusia itu semakin rasional. Semakin ke belakang semakin kelihatan tidak rasional. Meskipun kita tidak boleh mengkritik masa lalu dengan logika masa kini. Karena masa lalu dia punya logika sendiri, masa kini punya logika sendiri. Ya mesti aja kamu lebih pintar dari orang dulu karena bahanmu lebih banyak hari ini. Mereka bahannya terbatas. Kamu tidak boleh marah-marah sama Sokrates. Alah Sokrates nggak pernah baca Immanuel Kant sih. Yo mesti wae.
Ya ndak, ya mesti zamannya beda. Jadi ndak bisa kita ngeritik masa lalu dengan logika masa kini. Dan itu sering dilakukan orang-orang hari ini. Mengkritik para ulama zaman dulu dengan logika hari ini. Oh, Imam Syafi'i kok jelimet begitu sih? Oh, wudu tinggal buka keran aja, nggak usah ngitung kolah kan beres. Nah, zaman Imam Syafi'i belum ada keran. Wudunya ya pakai kolah. Orang zaman dulu itu gimana sih? Masa bersuci pakai batu? Kan gitu kamu. Enak saja ngeritik zaman dulu. Ya sekarang kamu gampang air di mana-mana. Kalau zaman dulu nggak ada apa-apa ya batu. Ya mbok jangan batu, Pak, tisu. Ya kono kamu pergi ke masa lalu sambil bawa tisu. Ya zamannya memang beda. Kesadarannya geser. Ilmu pengetahuan juga berkembang. Makanya katanya Hegel, zaman itu geser ke yang semakin rasional, semakin rasional. Makanya kamu nggak harus terlalu galau dengan perkembangan-perkembangan sejarah yang macam-macam. Tenang aja, nanti yang survive pasti yang rasional. Yang lebih rasional yang akan menang. Itu pasti, katanya Hegel loh ya. Jadi kalau ada perdebatan, kalau ada problem rumit, tenang aja lah. Nanti yang lebih rasional mesti lebih menang, lebih bertahan. Nah itu kalau pakai logikanya Hegel. Jadi kamu tidak perlu galau. Meskipun di ILC sudah menang habis-habisan, tapi ya tenang aja. Siapa yang survive itu dialah yang lebih rasional. Atau sebaliknya, yang lebih rasional yang akan survive. Oke. Dan nanti gerakan sejarah itu, roh dunia itu, secara umum prosesnya dari roh subjektif menuju roh objektif dan berpuncak di roh mutlak. Dan ini nanti Hegel punya teori namanya fenomenologi roh. Itu luar biasa, padahal katanya Al-Quran kulir ruhu min amri robbi. Tapi Hegel luar biasa, dia bikin fenomenologi roh. Cuma roh bukan dalam arti nyawa kalau di Hegel. Fenomenologi roh itu apa? Jadi roh tadi, akal dunia tadi, katanya Hegel, ini sifatnya dialektis. Nanti hasilnya bisa kebalikannya. Tuan yang ingin selalu dilayani, memaksakan kesadarannya pada budaknya, menganggap budaknya bukan manusia, dia malah kesadarannya jatuh ke paling bawah, yaitu kesadaran hasrat tadi, kesadaran primitif. Dia tidak bisa berelasi dengan sesama manusia. Jadi kesadarannya turun. Beda sama budak. Budak yang melayani kesadarannya Tuhan, nanti dia akan sadar dirinya sendiri. Dari mana? Dari kerja. Oh iya ya, ternyata aku bisa memproduksi sesuatu. Oh, aku bisa melahirkan sesuatu. Aku bisa menguasai sesuatu. Kesadarannya naik. Padahal tadi yang ingin menguasai kan tuannya. Tapi sekarang dibalik. Justru yang kesadarannya naik malah budaknya. Kenapa dia naik? Karena dia memahami dirinya dalam kerja. Sementara yang tuan malah kehilangan dirinya dalam hasrat. Dia hanya levelnya turun ke level primitif. Nah, itu kesadaran sosial. Jadi hati-hati kalau kamu menindas orang lain, yang turun kesadaranmu. Yang ditindas bisa jadi berbalik kesadarannya jadi lebih tinggi. Ya kayak kalian kalau dikritik, kalau dimarahi, kalau ditindas kadang-kadang malah jadi terpacu justru untuk maju, sementara yang menindas malah ketinggalan. Nah, kalau nggak dipepet kan kamu nggak gerak. Kalau nggak dimarahi dosen, dipaksa dosen kan kamu nggak demo. Kalau kamu nggak demo kan kamu nggak latihan orasi. Kalau kamu nggak latihan orasi kan kamu nggak pinter ngomong. Loh kan, jadi kesadaran itu saling dialektis. Jadi tenang saja. Katanya Hegel, segalanya ada polanya. Nanti menuju ke satu titik. Terus, nah, sekarang yang paling tinggi apa sih roh mutlak itu tadi, kesadaran tertinggi. Untuk memahami kesadaran tertinggi kita bisa ambil dari 3 jenis pengetahuan. Seni, agama, dan filsafat. Untuk memahami modusnya alam semesta, geraknya kemana, puncaknya kemana, ide yang tidak kelihatan apa, itu kita butuh seni, butuh agama, butuh filsafat.
Seni tesisnya, agama antitesisnya, filsafat sintesisnya. Seni ngomong sesuatu imajinatif tapi berdasarkan fakta. Kalau agama keyakinan subjektif yang susah dilacak faktanya kan. Biasanya urusan-urusan eskatologis metafisik. Kalau dua ini kawin lahir filsafat. Filsafat mengatasi semuanya. Filsafat itu ngomong apa saja bisa boleh. Tidak ada yang kritik. Kemudian masuk ke roh objektif, baru nanti puncaknya jadi akal dunia, namanya roh mutlak. Nah, roh subjektif itu apa? Roh subjektif itu ketika dimulai kesadaran dirinya manusia. Karena tadi kesadaran itu kan semua ada dalam diri manusia. Langsung di 3 level, antropologi, fenomenologi, dan psikologi. Kesadaran pertama, kesadaran antropologis. Kesadaran antropologis itu kesadaran bahwa aku ini bagian dari alam semesta. Aku bagian dari alam. Itu kesadaran antropologis awal. Rohnya masih roh subjektif, masih aku sendirian, individu. Kesadaran manusia sendirian. Kesadaran antropologis itu aku bagian dari alam. Dalam alam semesta ada diriku. Unsur-unsur alam juga ada dalam diriku dan aku sekrup kecil dalam mesin besar yang namanya alam. Nah, itu kesadaran antropologis. Naik tingkat 1 level ada kesadaran fenomenologis. Kesadaran fenomenologis ini kesadaran ketika aku ini bagian dari alam tapi tidak persis. Dalam diriku ada keunikan-keunikan sendiri. Tidak sama persis. Kalau alam pasif, tapi kalau aku manusia punya kebebasan. Kalau alam objektif, tapi aku manusia enggak. Bisa berubah-ubah, itu kesadaran fenomenologis. Ketika kita sadar bahwa kita itu unik. Dan puncaknya kesadaran psikologis. Kalau tadi kan, ya bagian fenomenologi itu bagian dari alam, tapi saya manusia itu agak ada uniknya, punya khasnya. Kalau psikologi sudah, aku ini merdeka sama sekali. Aku itu tidak sama persis dengan alam. Jadi aku bisa ngatur hidupku sendiri, beda kayak alam. Itu kesadaran psikologis. Mulai muncul kesadaran aku yang mandiri. Tidak lagi terikat oleh relasi kita dengan alam semesta. Mau apa saja bisa. Itu kesadaran roh subjektif, roh individual. Ya gampang-gampangnya kita sebagai manusia saat jadi individu. Nah, puncaknya kesadaran psikologi kita naik ke roh objektif. Roh objektif itu kita tidak berposisi dengan alam lagi, tapi kita berposisi berhadapan dengan manusia yang lain. Jadi kita hidup bareng orang lain. Enaknya gimana? Ini hidup sosial, hidup antar subjek. Meskipun bahasanya Hegel ini roh objektif. Jadi kalau bagi Hegel, kehidupan di level roh objektif itu tesisnya adalah hukum, karena kita hidup bareng-bareng kan dasarnya hukum. Antitesisnya adalah moral. Dan sintesisnya adalah kebajikan. Kalau hukum sama moral sudah kawin, akan lahir sintesis namanya kebajikan. Ini kan dua hal yang sering berhadapan, moralitas dan hukum. Mana yang harus kita dulukan? Kalau formulasinya tepat, maka perkawinan antara hukum dan kesusilaan akan melahirkan kebajikan. Kalau kita sudah ketemu namanya kebajikan, kita masuk ke roh yang terakhir, roh paling tinggi namanya roh mutlak. Nah, ini perjalanan roh. Dari kesadaran aku sendirian menjadi kesadaran kita bersama dan lebih melewati kesadaran bersama, itu kesadaran mutlak. Kesadaran mutlak itu sudah mix antara subjektif, objektif jadi satu dan bergerak ke satu tujuan. Roh mutlak, kebajikan bersama, kebajikan alam semesta dan seterusnya ada di kesadaran mutlak.
Sudah tidak ada lagi parameter-parameter subjektif, parameter objektif, tapi melampaui itu. Nanti kita lihat apa isinya kesadaran mutlak. Tapi yang jelas, yang subjektif itu individu, yang objektif itu kehidupan sosial. Itu fenomenologinya roh. Penulisan sejarah asli itu pokoknya isinya asli, tidak ditambahi apa-apa, genuine, original. Terus ada level lebih tinggi dari itu, yaitu penulisan sejarah reflektif. Kalau sejarah reflektif itu cerita sejarah, tidak cuma ngomong faktanya. Penulis sejarah juga menilai atau mengedepankan kepentingannya melalui refleksinya terhadap sejarah. Jadi hati-hati kalau membaca buku sejarah, harus jeli. Ini cuma ngomong fakta original apa adanya atau campur dengan refleksi penulisnya. Karena banyak buku sejarah yang kecampuran itu. Seolah-olah objektif tapi sebenarnya subjektif. Itu hasil refleksi pengarangnya. Ada 4 jenis yang subjektif itu. Yang pertama pragmatis. Pragmatis itu untuk tujuan praktis. Menulis sejarah Presiden A. Tujuannya apa? Ya lumayan. Biar dapat honor besar. Mumpung dia. Itu pragmatis. Untuk tujuan-tujuan tertentu. Mungkin untuk kampanye. Mungkin untuk mempengaruhi orang. Mungkin untuk kepentingan ideologinya. Itu tujuan pragmatis. Ada tujuan informatif. Informatif ini tidak sama dengan tadi yang original. Informatif ini ketika pengarangnya menulis versi sejarah secara komprehensif untuk apa? Kalau dalam bahasa agama mungkin lebih pas untuk diambil hikmahnya. Ya apa ya hikmahnya itu? Kelihatan pengajian sekali ya kalau ada hikmahnya. Jadi fakta biru itu ya ulil absor, itu fungsi kedua ini. Jadi tidak cuma cerita, kita belajar apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Fir'aun, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sejarah-sejarah masa lalu. Itu reflektif yang jenis kedua, informatif. Kadang juga berisi pemetaan-pemetaan sejarah versi pengarangnya dalam rangka untuk bisa diambil pelajaran. Saya masih ingat ada yang cerita sejarah kemudian dipetakan. Misalnya Presiden Indonesia itu rumusnya Noto Nagoro misalnya. Kayak gitulah, pasti ada visinya. No itu Soekarno, To itu Soeharto, terus No lagi, No Habibie. Habibie itu kan ada Burhanuddin, No-nya. Pokoknya ada N-nya, No itu. Noto Nago, Gus Dur pas. Noto Nagoro, Susane, Susilo Bambang Yudhoyono nggak ada rohnya. Oke, ya nggak tahu rumusnya gimana, itu digaduk-gadukkan. Kalau diurutkan kan harusnya Noto Bi Dur. Wah, nggak enak ya. Noto Bidur Su, loh nggak enak. Habis Gus Dur kan Susilo, jadi diambil hikmahnya saja. Oke, yang ketiga kritis. Nah, ini baru. Kalau kritis itu yang tadi. Apa ya, jangan-jangan salah sumber. Masa begitu sejarahnya? Saya yang ngalami sendiri. Yo kamu yang ngalami, saya yang lihat. Misalnya. Nah, ya kan? Jadi namanya versi sejarah kritis. Ini biasanya untuk mengkritisi narasi sejarah yang sudah terlanjur berkembang. Ngasih narasi tandingan, itu namanya penulisan sejarah reflektif dalam jenis yang kritis. Jangan salah, kenapa sih harus dikritisi Pak? Ya karena penulis sejarah kan juga manusia, perspektifnya terbatas. Dia cerita yang mesti sesuai apa yang dia lihat. Padahal realitas sejarah, fenomena sejarah itu kan luas, macam-macam. Jadi
penulisan sejarah reflektif yang jenis kritis. Nanti ada penulisan sejarah reflektif yang jenis tematik. Kalau tematik ini dipilih sejarah sosial, sejarah hukum, sejarah seni, ini biasanya tematik. Sejarah raja-raja itu pasti tematik, ceritanya mesti tentang raja-raja. Tidak ada sejarah pengawal-pengawal, itu tidak ada. Jadi modelnya tema-tema besar yang dipilih. Itu banyak. Ya isinya mesti yang relevan dengan temanya. Kalau sejarah seni ya cerita tentang seni. Kamu tidak usah nuntut, Pak ini sejarah kok tidak ada perangnya. Itu sejarah seni. Yang Loh kan kamu nyari cerita sejarah kan kamu biasanya kamu cari perangnya. Film sejarah kok tidak ada perangnya, nggak ada yang nonton. Yang dicari mesti perangnya. Cuma kalau sejarah seni ya tidak ada perangnya mesti. Nah, jadi level 2 penulisan sejarah reflektif. Yang ketiga ini yang jarang dilakukan. Pelakunya harusnya para filosof sejarah. Penulisan sejarah filosofis. Diperoleh dari sejarah ini nanti, sejarah filosofis, diperoleh pengertian tentang sifat sejarah. Kesadaran sosial itu, katanya Hegel, diawali dari yang pertama hasrat. Jadi kalau kita sudah melewati kesadaran subjektif, itu kan kita masuk ke kesadaran objektif sambil membawa berbagai keinginan individual. Cuma keinginan individual ini terbatasi oleh kehadiran orang lain. Kalau boleh hawanya sumuk gini, aku pingin nyopot baju. Itu hasrat. Tapi begitu ada orang lain, wah nggak jadi banyak orang. Itu kan terbatasi. Dari sini mulai muncul logika kekitaan. Wah aku hidup sama orang lain nih nggak bisa bebas. Kalau bisa, saya bebas kayak waktu di kamar mandi, tidak pakai baju nyanyi-nyanyi. Kelihatannya seneng, bahagia begitu. Tapi kan kamu nggak bebas begitu. Kenapa? Ada orang lain. Teman sekamar aja nggak bisa kamu gituin. Kamu tiba-tiba nyanyi-nyanyi sambil tidak pakai baju, itu teman sekamarmu mungkin nelpon RSJ. Tidak bisa. Ada terbatasi. Dari situ melahir roh objektif. Kamu berpikirnya tidak lagi aku, tapi sudah kita. Dan nanti ada teori yang terkenal dari Hegel, ada dialektika Tuan dan Buddha. Nanti terakhir dilanjutkan oleh Marx.